enggak, saya nggak mencuri kok, bohong dia kan. Tapi dia selalu mengajarkan kebaikan, paham ya, kebenaran. Dia ajarkan misalnya, oh, mencuri itu nggak baik loh, dosa gitu kan. Lalu kata dia nanti masuk neraka gitu. Ya dia adalah daripada mencuri bagus kerja gitu kan. Dia sampaikan seperti itu gitu. Nah, ada loh orang begitu tuh. Meskipun dia ya mencuri tapi dia mengajarkan apa yang benar tuh ada guys. Itu nggak mesti orang mencuri itu ya dia semuanya buruk semua enggak. Memang kelemahannya mungkin mencuri gitu kan. Kebiasaan dia apa tuh nama penyakitnya tuh ya, klepto ya, kleptomania atau apa tuh guys. Penyakit suka ngambil barang orang gitu kan. Tapi dia mengajarkan kebaikan gitu. Jadi mengajarkan kebenaran gitu. Jadi jangan kaitkan antara ajaran dan perbuatan. Itu nggak bisa dikaitkan guys. Ya. Apakah jadi kalau Anda kaitkan itu, jadi kalau orang yang berbuat anggap itu kebohongan, lalu ada anggap berarti juga ajarannya itu bukan kebenaran, berarti kalau gitu orang itu setan dong gitu. Ingat, manusia itu nggak sempurna. Ada manusia itu yang apa ajarannya baik, perbuatannya buruk. Ya, ada. Atau sebaliknya, ada yang ajarannya buruk tapi perbuatannya baik. Paham ya? Ada juga yang apa, tapi apa namanya? Yang nggak boleh, jadi Anda harus teliti membedakan antara ajaran dan perbuatan. Jangan Anda samakan itu. Mentang-mentang orang perbuatannya buruk, ajaran juga buruk. Enggak gitu, guys. Enggak. Kayak misalnya kayak apa ya? Kayak guru misalnya. Nah, misalnya kalau guru ngajarkan jangan merokok anak-anak, tapi dia merokok luar sana gitu. Jangan Anda katakan itu nggak benar. Ah, guru nggak benar nih ngajarin jam merokok. Benar itu. Jam merokok anak-anak ya, nggak baik bagi kesehatan. Itu benar. Tapi perkara perbuatan guru yang merokok itu nggak benar. Jadi jangan Anda sangkut pautkan keduanya itu gitu guys. Jadi ini statement salah nih. Kebenaran macam apa yang sampaikan cara berbohong itu nggak bisa Anda lakukan seperti itu, nggak bisa. Ya, nggak bisa guys. Itu poinnya. Ditaruh di depan namanya gitu ya. Enggak. Padahal pendeta di dalam kekristenan itu harus mengabdi dulu dan kemudian ditahbiskan. Iya, tapi pengakuan dari Goldian kan itu pendeta secara global. Ya. Dia tidak merujuk pada, ingat, dia tidak merujuk pada gereja tertentu. Saya pendeta dilantik di gereja Anu, enggak. Dia hanya pendeta kata dia guys. Pendeta, bahkan rahib pun pendeta juga gitu. Rahib Buddha, Hindu, dulunya dari kata pandita gitu. Jadi intinya adalah ini hal biasa gitu. Kalian aja yang mengasumsikan itu adalah pendeta di gereja. Padahal dia tidak sebutkan dilantik di mana gitu kan. Dia cuma kata gitu. Lantik siapa bro? Istri saya sendiri gitu. Itu intinya. Jadi intinya adalah jadi intinya adalah kenapa lari ke situ coba? Kenapa nggak materi gitu? Ya kan? Kalau materi enak, saya buatkan kontennya, saya komentari gitu kan, saya sampaikan dalilnya guys, enak kalau kita materi. Tapi kalau begini ya sudahlah, saya komentari juga tapi dengan cara yang kurang enak guys. Saya terpaksa komentari ini, tapi saya harus komentari karena ya nama bagian dakwah tuh suka nggak suka kita tetap komentari. Meskipun saya lebih suka mengomentari materi daripada hal ini gitu. Oleh sinode, nggak bisa sembarang orang pakai pendeta. Saya aja mau jadi pendeta muda harus Ya pendeta mana dulu ya? Kalau nggak bisa sembarang orang pakai pendeta, bagaimana yang pendeta Buddha, pendeta Hindu, atau orang-orang yang sebut pendeta? Ada orang-orang yang sebut pendeta guys, walaupun dia bukan pendeta gitu. Intinya adalah pendeta mana dulu gitu. Itu maksudnya tuh. Dia kalau dia dikatakan apa Gideon Indonesia ada pendeta di gereja Anu, oke. Ini tidak mengatakan itu coba. Karena aja yang mengasumsikan seperti itu gitu kan. Di 1 tahun, kemudian mendapatkan SK penuh sebagai pendeta harus mengabdi lagi selama 3 tahun. Panjang guys pengabdiannya. Nah, masalah marga Simbolon ini juga seharusnya menjadi masalah ya bagi Goldian Simbolon, bagi Goldian Rihalsah, tadi namanya Goldian Rihalsah, karena dia memakai marga ini seenak hatinya, seenak jidatnya. Padahal untuk mendapatkan marga, ya contohnya marga Simbolon saja, marga Batak itu, kalau orang di luar Batak itu harus melalui upacara adat. Contohnya teman saya ini menikah dengan wanita dari Batak. Itu kan yang kalau diakui. Kalau tidak diakui gimana? Masa tuh nama panggung guys, paham ya? Nama panggung kayak orang aja misalnya ada bikin nama panggungnya Muhammad misalnya, atau apa Yesus atau Isa atau apapun itu, atau Musa. Itu nama panggung biasa itu. Dalam artian kayak apa
pakai nama suku ya, masalahnya kan gini guys ya, kecuali kalau dia menggunakan itu untuk kejahatan. Dia menggunakan nama marga Batak misalnya untuk apa namanya, menipu dalam hal gini ya, misalnya saya contohkan misalnya ya, oh saya dari marga Simbolon nih, sumbang dong gitu, kita dari perkumpulan Simbolon nih, kita mau menyumbang ini gitu, nah itu baru. Tapi kalau hanya memakai saya misalnya Bobby Simbolon gitu kan, ya kan, lalu dan saya tidak melakukan kejahatan guys, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan penipuan, ya nggak masalah gitu, ya kan. Nah, cuman kalau saya bagusnya dihindari. Kenapa? Ngapain kita, kalau saya ya, ini bukan bukan apa ya, ini bukan masalah salah benar ya, kalau saya ya, karena gini guys, nggak nanti akan menimbulkan pro kontra, itu aja, akan menimbulkan pro kontra itu pasti, karena ada orang nggak setuju. Biasanya gini deh, contoh kalau dia pakai nama Simbolon tapi dia membuat suatu kebaikan, karena kalau debat agama ini kan ada yang pro ada kontra, ada yang mendukung ada tidak gitu. Anggaplah yang dia melakukan suatu kebaikan yang disetujui oleh semua orang, misalnya dia membantu orang gitu, membantu korban bencana gitu kan. Nah itu yang kalau dia meletakkan marga Simbolon di depan di depan atau belakang nama dia, itu pasti yang marga Simbolon akan senang gitu, nama apanya terangkat gitu, itu paham ya. Nah, tapi jelas dia tidak melakukan kriminal, dia hanya karena kalau ini dikatakan kriminal ya, berarti orangnya semua kriminal, saya juga kriminal gitu, kita yang debat agama ini kriminal itu tidak, dia tidak kriminal, dia hanya memakai marga itu ya mungkin biar terlihat keren atau bagaimana gitu ya, kita nggak paham. Tapi dia adalah, kalau saya hindari bagusnya gitu, hindari aja. Maksud saya sih gini, bagusnya kalau saya pribadi, anda ya jadilah diri anda padanya gitu ya, karena saya jadikan diri saya padanya, saya nggak memanggil diri saya ustadz, ulama atau siapapun itu, saya orang biasa gitu, yang hanya mencoba untuk mengomentari sesuatu yang saya anggap salah, yang harus dibenerin gitu guys. Jadi itu yang lebih elok, karena apapun itu pasti akan memantik namanya pro kontra, sedangkan saya bikin aja ada pro kontra gitu, apalagi kalau kayak Gideon. Jadi sebenarnya hindari itu ya, meskipun itu tidak salah juga, dalam artian tidak salah dalam artian gini, tidak sepenuhnya salah, karena yang dilakukan dia kan bukan kriminal guys gitu. Jadi kalau dia lihat reaksi keras ya sudah, tinggalkan itu ya kan. Kenapa Anda melakukan sesuatu yang orang tuh banyak menentangnya gitu kan. Kalau mereka nggak suka Anda pakai marga mereka, ya sudah gitu, untuk apa Anda pakai marga itu, Anda pakai itu gitu, emang gue pikirin gitu ibaratnya gitu kan. Jadilah diri sendiri gitu, itu ibaratnya guys. Dan orang-orangnya pun nggak paham juga gitu, kayak misalnya saya misalnya, saya anggap suku Minang itu, ada suku saya itu kan, itu nama suku saya dipakai gitu, yang masalah orang itu dia memakai nama suku saya gitu, selama dia tidak memakai untuk kepentingan yang mengganggu dari suku ini ibaratnya gitu kan. Misalnya dia pakai untuk, anggaplah saya dari suku Caniago ya, suku kami akan membagikan ini, atau ibaratnya apalah gitu kan. Tapi kalau ibaratnya dia hanya berdebat, berdakwah seperti ini, itu nggak masalah gitu guys. Tapi saya bagusnya tinggalkan daripada jadikan polemik terus menerus, karena apapun itu pasti ada pro dan kontra. Bagusnya lebih baik dari diri sendiri gitu guys. Jadi teman saya yang laki-laki ini harus mendapatkan marga dari saudara istrinya ini. Dan untuk mendapatkan marga ini, dia harus mengikuti upacara adat pemberian marga. Jadi Goldian, untuk mendapatkan marga dari Batak, salah satu marga Batak, harus melalui upacara adat. Itu nggak bisa dipakai sendiri seperti itu ya. Nah, sebenarnya marga Simbolon bisa menuntut si Goldian ini, bisa pencemaran nama baik, bisa pencurian marga gitu ya, bisa. Kalau pencemaran nama nggak bisa lah, kecuali kalau Goldian melakukan kriminal atau penipuan. Dia kan tidak, dia hanya menggunakan itu sebagai nama panggung, nama untuk dia agar dikenali ya, nama panggung. Kita banyak lihat artis itu ya, dia nggak pakai nama asli guys, kayak Ayu Ting Ting atau siapa lagi, nah, itu nggak pakai nama asli, itu hal biasa aja. Ini itu adalah nama panggung, ngerti nggak nama panggung gitu. Kecuali kalau dia gunakan untuk kriminal gitu, paham ya.
Dia bertujuan agar nanti marga Simbolon jelek namanya, makanya dia buat kriminal. Tak apa yang dilakukannya guys. Tapi kan tidak, dia hanya berdakwah dan apa namanya ya menyampaikan apa menurut dia benar gitu guys. Dan itu hak orang asing untuk menyampaikan apa menurut dia yang dia yakini gitu kan. Pasal berlapis kalau mau. Nah, ternyata di video baru klarifikasi dari Goldian, dia ini memakai gelar atau jawatan pendeta karena nggak terima Gracia Pelo. Jadi apa namanya kalau misalnya dikatakan tadi itu dituntut segala macam, wah ini berarti saya katakan baperan gitu. Kalau ini ya, jadi gini, kan ajarannya kasih gitu. Ajaran kasih itu tampar pikiran kasih pipi kiri loh guys. Jadi kasihlah musuhmu gitu. Masa kasihlah musuhmu dengan apa melaporkan dia ke polisi masuk ke penjara gitu. Itu kan bukan mengasihi namanya. Jadi apa namanya? Contoh gini misalnya contoh ya. Banyak orang yang memakai nama Muhammad misalnya, tapi mereka melakukan korupsi apa semua. Kita nggak ada masalah di situ. Kita nggak mengaitkan itu dengan kamu pakai nama Muhammad tapi kamu begitu enggak. Ya, karena dia bukan Muhammad nabi kita gitu, paham ya. Dia apa namanya, dan manusia itu adalah tempat salah dan dosa, itu kriminal loh guys, jelas gitu. Tapi kita tidak mempermasalahkannya, kita langsung dia copot nama Muhammadmu ganti gitu, enggak. Pakai bro, silakan, kita malah doakan gitu kan, semoga kamu dengan memakai nama-nama nabi kami Muhammad gitu kan, entah kamu muslim sekalipun atau kamu non muslim, kamu pakai nama Muhammad, alhamdulillah gitu. Kalau kamu buat kriminal itu urusan lain lagi, kita malah doakan mudah-mudahan nama ini akan membawa kebaikan bagimu ke depannya. Itu yang baik guys. Jadi kalau orang-orang marga Simbolon itu prinsipnya seperti itu, dia diatkan, apalagi kalau dia ini bukan melakukan kriminal. Jadi anggaplah orang yang melakukan kriminal dengan marga Simbolon gitu, ya kan? Mereka akan niru akhlaknya dari kaum muslimin yang kami biarkan orang ada memakai nama Muhammad, saya kan malah kami doakan gitu kan. Mau dia berbuat jahat sekalipun itu urusan dia dengan Allah lagi. Kami nggak ada nyuruh dia untuk ganti namamu jangan Muhammad, itu enggak guys. Nah soalnya orang-orang marga Simbolon seperti itu prinsipnya gitu, paham ya. Apalagi Gideon ini tidak melakukan kriminal sama sekali gitu guys, hanya melakukan apa yang diyakini dia. Itu tidak bertentangan dengan hukum tentunya. Memakai kata ustadz, gelar ustadz kata dia. Mana ada Mas Gracia Pelo menafsirkan dirinya dengan ustadz gitu ya. Nggak ada. Padahal ustadz yang diberikan, gelar ustadz yang diberikan kepada Mas Gracia Pelo itu adalah orang-orang Islam sendiri yang memberikannya ketika Mas Gracia Pelo debat di UNMU. Jadi itu ceritanya. Nggak ada Mas Gracia menafsirkan dirinya sendiri gelar ustadz, nggak ada. Nah, mari kita melihat pengakuan dari Goldian Simbolon berikut ini. Nah, sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu nih. Nah, tadi itu ada yang kepanasan karena saya menggunakan istilah pendeta. Oh, pendeta dilantik kapan nih, Goldian? Kemarin juga ada yang kepanasan. Oh, pendeta kapan ya Goldian dilantik ini? Itulah terhitung itu kurang literasi ya. Dia tidak memahami aspek kebahasaan. Nah, sejatinya kata pendeta itu adalah istilah yang dirampok. Ini mohon maaf ya, kita bicara tentang fakta, what has happened, apa yang terjadi. Istilah pendeta itu adalah bahasa Sanskrit, yang dimana asalnya itu adalah pandita, yang artinya guru. Terus dirampok nih oleh para sahabat Kristen. Ya, dijadikan apa ya, dipatenkan sebagai gelar bagi gembala Tuhan mereka. Wow, kok enak sekali nih. Nah, jadi gini para sahabat, kalau para sahabat itu belajar tentang linguistik, tentang leksikon, pasti tahu, tidak akan mempermasalahkan ketika saya menggunakan kata pendeta. Ketika Gracia Pelo menggunakan kata ustadz juga bahasa Arab yang artinya adalah guru. Pendeta pula bahasa Sanskerta yang nanti dirampok menjadi istilah paten orang Kristen. Orang Kristen ini tidak memiliki istilah-istilah asli dari tradisi mereka, misalnya mencomot-comot seperti istilah pendeta. Pendeta sendiri itu artinya guru. Kalau secara etimologi, kata Romtopati Masang, setiap orang itu adalah guru, setiap tempat itu adalah sekolah, dan setiap buku itu adalah ilmu. Dengerin nih, terhitung. Ketika saya orang, menurut Romtopati Masang, saya adalah guru. Ketika Penatua Terium Slayer adalah orang, menurut Romtopati Masang, Penatua Terium Slayer itu adalah guru. Yang di bahasa Sanskertanya itu adalah pendeta. Jadi jangan keterbelakangan tentang literasi ya. Dan
jangan suka membuka mulut terus melakukan sebuah etek tanpa dasar keilmuan sama sekali. Nah, itu yang pertama terhitung. Menarik ya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Goldian ini tentang Kristen merampok istilah-istilah dalam Islam. Nggak kebalik ya, ngaco ini. Kemudian yang mau saya tanggapi itu Kristen merampok bukan istilah mengampuk Islam guys, tapi merampok dari istilah dari Sanskerta tadi. Jadi ini nggak adil dia ngomong tentang Islam tadi kan, merampok di Islam gitu. Coba kita ulang sekali lagi ya. Memiliki istilah-istilah asli dari tradisi mereka, misalnya mencomot-comot seperti istilah pendeta. Pendeta sendiri itu artinya guru. Kalau secara etimologi, kata Rontopati Masang, setiap orang itu adalah guru, setiap tempat itu adalah sekolah, dan setiap itu adalah ilmu. Dengerin nih, ketika saya orang, menurut Rontopati Masang, saya adalah guru. Ketika Pentateucharium Slayer adalah orang, menurut Rontopati Masang, Pentateucharium Slayer itu adalah guru. Yang di bahasa Sanskertanya itu adalah pendeta. Jadi jangan keterbelakangan tentang literasi ya. Jangan suka membuka mulut terus melakukan sebuah etek tanpa dasar keilmuan sama sekali. Nah, itu yang pertama terhitung. Menarik ya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Goldian ini tentang Kristen merampok istilah-istilah dalam Islam. Kan? Dia ngawur nih guys. Mana ada Goldian ngomong gitu? Ya. Udahlah, di Juli ini mungkin lagi ngantuk deh mungkin nih guys. Nggak kebalik ya, ngaco ini. Kemudian dia ngaco, dia bilang orang yang ngaco ya. Yang mau saya tanggapi itu Kristen merampok istilah pendeta dari Hindu dan juga Buddha. Jadi gini ya, kalau kita melihat akarnya, sejarahnya, memang kata pendeta ini berasal dari bahasa Sanskerta pandita yang artinya Brahmana atau guru. Pertama kali dipakai oleh Hindu dan juga Buddha. Tapi pendeta Hindu biasanya juga disebut dengan pedanda. Nah, orang-orang Konghucu juga kadang-kadang memakai istilah pendeta. Di Indonesia, kata pendeta atau sebutan pendeta juga dipakai oleh Kristen Protestan sebagai jabatan gerejawi yang dimana untuk mendapatkan gelar pendeta dia harus mengabdi dan kemudian ditahbiskan oleh sinode setempat. Kata pendeta ini sama atau sejajar dengan kata pastor atau pastor dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai oleh Katolik. Orang Kristen sudah memakai sebutan pendeta sejak abad 17 di mana kaum Puritan yang dipimpin oleh Richard Baxter ketika dia memanggil teman-temannya atau teman-teman dengan sebutan My Reverend Brethren atau saudara-saudaraku pendeta. Jadi pada abad 17 kaum Puritan juga sudah memakai sebutan pendeta. Dan kemudian di Indonesia orang-orang Kristen Protestan juga memakai sebutan pendeta. Jadi kata atau istilah atau sebutan pendeta ini bukan eksklusif milik satu agama. Yang disampaikan Goldian bukan masalah eksklusif atau tidak, tapi dasarnya kan dari Hindu Buddha. Paham ya? Ini bukan masalah eksklusivitas guys. Misal gini, kayak saya menemukan kata misalnya kayak ada orang lah menemukan kata misalnya ajib misalnya, lalu ada orang lain meniru gitu, ajib juga dia bilang gitu. Nah, jadi orang ini itu faktanya lah meniru saya. Kalau saya memakai kata ajib misalnya, nah ini bukan masalah eksklusivitas, kecuali kalau saya aja yang pakai gitu. Itu sampai kemudian itu comot lalu modifikasi kan betul kata dia tuh kan. Kata pendeta tuh nyomot dari kata pandita. Itu yang sampaikan kemudian itu gitu. Bukan dia ngomong tentang eksklusivitas, guys. Paham ya? Kecuali kalau kalau dikatakan gini, Kristen ngambil kata pendeta, padahal itu nggak boleh sama orang Hindu Buddha. Kan tidak dia ngomong itu. Dia mengatakan apa yang benar, apa adanya. Memang Kristen kan faktanya mengambil comot kata itu dari kata Sanskerta pandita kan itu benar ya sudah gitu guys. Itu poinnya. Saja. Kalau kita melihat, kita pernah membaca novel Siti Nurbaya karangan Marah Rusli. Di sana
pendeta ulama Minangkabau juga disebut dengan pendeta. Jadi dari sini jelas ya sekali lagi bahwa istilah Kok malah larinya ke novel ya? Yang ilmiah sih dulu ya kan? Kayak apa, kayak buku sejarah gitu masih mending. Ini novel, guys. Novel saya juga apa novel lah. Ya udah, tapi udahlah. Kalau saya sih lebih prefer ke buku-buku kajian ilmiah kayak sejarah. Karena sejarah itu kan berdasarkan saksi mata. Tapi kan novel ya novel gitu, guys. Paham ya? Novel gitu, karangan manusia gitu. Apapun bisa bikin situ sama dia. Ya kan? Dia bisa menyebut apa dengan apa gitu kan. Nah, beda kalau makanya ini apa namanya referensinya nggak ilmiah sekali apa sih di judul ini, guys. atau sebutan pendeta ini bukanlah eksklusif milik satu Ya, golongan. sekali lagi ya, itu Gideon bukan ngomong tentang eksklusif, tapi akar katanya kata dia gitu. Kita mencomot dari kata Sanskerta Pandita. Itu aja disampaikan Gideon tuh. Jadi jangan ditambah-tambah, guys. Itu poinnya. Atau satu agama. Dalam Efesus 4 ayat 11 menuliskan tentang jawatan gembala dari bahasa Yunaninya poimenes atau juga disebut dengan pendeta atau gembala yang berfungsi sebagai pengajar atau guru umat. Jadi orang Kristen juga sebenarnya punya istilah ini di dalam Alkitab. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa Kita tahunya, guys ya, di dulu tuh mereka tuh disebut pastor. Karena gini, Protestan kan baru ada belakangan. Protestan ya, itu baru ada belakangan. Itu adalah pecahan dari Katolik, dan barulah kata itu dipakai pendeta di Indonesia. Ingat ya, jadi kita ngomong pendeta ini kan dari Indonesia gitu. Jadi kalau Yunaninya itu, tapi kan diterjemahkan di Indonesia tuh sebagai guru ya. Ini mentang-mentang sama ya, tidak bisa juga dianalogikan itu pendeta, guys. Karena kalau itu memang pendeta kan tentu diartikan sebagai pendeta, tapi kan tidak diartikan sebagai guru, gembala gitu. Jadi yang fair aja gitu. Jadi kata pendeta kan baru dipakai setelah adanya Kristen, adanya Protestan, percayaan Katolik, guys. Itu poinnya itu loh. Jadi jujur aja lah kita melihat masalah ini. Tapi sebenarnya sih itu nggak begitu penting, guys ya. Jadi semuanya ini adalah membuktikan kalau sebenarnya ini bukan masalah bohong apa tidak, ya. Tapi mereka aja yang berasumsi sehingga salah paham gitu. Kalau kita sih sudah paham. Ini mungkin ditambah panggung atau apapun itu, yang itu nggak penting ya. Yang penting itulah, yang ingat Yesus ajarkan adalah ikutilah ajarannya. Ya. Ajarannya kalau benar ikutin, guys. Itu apa disampaikan oleh Gideon benar, ikutin. Kalau disampaikan di Gideon benar, ikutin. Jangan dari perbuatannya gitu, guys. Kita nggak peduli sama perbuatannya. Kalau orang perampok sekalipun, kalau dia akan benar ya benar gitu, paham ya? Perampok ngajarkan nih, jangan mencuri ya, jangan merampok. Apa itu salah? Benar. Perbuatannya benar, salah. Jadi belajarlah membedakan antara ajaran dan perbuatan. Maka saya ajarkan di sini ya, saya nasihatin ya, fokuslah pada materinya. Ya. Karena kita kan di sini mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran, bukan menyerang pribadi atau ya malah out of focus itu, keluar di fokus mencari kebenaran, sehingga Anda malah lari ke orangnya gitu. Untuk apa arti sebuah title? Ya, ulama pun Anda pendeta pun Anda kalau salah gitu. Tapi kalau Anda orang biasa, Anda benar ya benar gitu. Kebenaran itu bukan ditentukan dari titel. Kalau semua kebenaran itu ditentukan dari titel, ya orang berlomba-lomba. Berarti kalau orang-orang yang berilmu tapi nggak punya titel, karena ada loh orang-orang yang belajar otodidak. Ya, ingat nggak semua orang itu belajar di institusi resmi, ada juga yang otodidak. Paham ya? Bahkan dulu ya, misal contoh kayak ya intinya yang menemukan ilmu pengetahuan itu dia tidak ada yang banyak juga yang tidak sekolah, guys. Kayak ya kayak orang-orang yang kayak Albert Einstein itu putus sekolah, saya lupa ya, dia putus sekolah apa nggak sekolah sama sekali. Dia menemukan rumus kan EMC kuadrat kan gitu. Juga banyak orang yang menemukan dulu tuh kan belum ada sekolah bahkan dulu, guys. Tapi kayak ada penemuan-penemuan apa gitu kan, mereka menemukan dari hasil riset mereka sendiri tanpa mereka melalui proses sekolah, mereka mengamati alam ini dan segala macam gitu, guys. Oke, jadi dia adalah ada orang-orang belajar atau tidak gitu. Makanya titel itu nggak penting. Yang penting adalah keilmuan Anda, kebenaran yang Anda sampaikan. Seperti yang saya ajarkan, ikutilah, taatilah ajaran orang-orang Farisi, tapi jangan ikuti perbuatannya.
Ya, karena ajaran sama perbuatan itu beda gitu. Jangan samakan perbuatan dengan ajaran, ada akan tersesat nanti. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.